Hai semuanya, balik lagi di channelnya Lisa Wijaksono. Di video kali ini aku mau bercerita sedikit tentang TKW Taiwan teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oh ya, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like channel aku selama ini dan sudah selalu nonton video-video aku ucapkan terima kasih sekali ya. Dan aku minta maaf buat teman-teman semuanya yang sudah mampir tapi aku belum mampir balik, sudah subscribe tapi aku belum subscribe balik, mungkin masih belum atau ketinggalan, aku minta maaf ya. Karena aku di sini posisi keadaan kerja nyambi-nyambi ya teman-teman. Jadi mungkin sehari itu aku cuma bisa 10 channel atau 15 channel itu mungkin full ya sudah, karena waktunya itu buat kerja ya, terus istirahat aku cuma sebentar, jadi harap dimaklumi saja. Tapi insya Allah aku pasti mampir walaupun waktunya agak lama. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku mau menceritakan tentang TKW yang lama di luar negeri ya. Beberapa hari yang lalu aku kan medical. Barengan aku itu ada 4 orang, 5 orang sama aku, satu mobil ya. Terus itu semua adalah teman-teman yang sudah lama di Taiwan teman-teman. Ada yang 8 tahun, ada yang berapa tahun ya kemarin tuh, pokoknya lama-lama gitu ya. Terus aku tanyain kenapa kok sampai lama begitu, kok betah banget gitu ya. Ternyata jawabannya adalah anak teman-teman. Ternyata jawabannya adalah untuk masa depan anak-anak teman-teman. Ada yang anaknya itu sudah SMU, ada yang anaknya itu sudah kuliah, ada yang anaknya itu sudah pokoknya sekolah lah intinya. Anaknya itu sudah sekolah, jadi dia harus mencari biaya untuk anak-anaknya. Karena ada yang janda, ada yang sudah masih punya suami, ada yang suaminya sudah meninggal. Jadi intinya mereka itu berjuang untuk anak-anak. Dan ternyata memang benar, kalau untuk masa depan anak kita itu memang betah ya, walaupun pekerjaan itu susah, tapi kalau untuk masa depan anak-anak itu kayaknya itu kita itu bisa bertahan ya teman-teman ya. Karena aku sendiri juga mengalami hal itu. Aku juga punya anak dan sekarang itu anakku sudah SMK kelas 1 teman-teman. Biayanya juga nggak sedikit. Terus ada lagi anakku yang nomor 2 itu masih 5 tahun ya, hampir mau 6 tahun, masih 5 tahun setengah lah, mau 5 tahun setengah lah anakku itu, masih TK dia, dan bentar lagi juga perlu biaya buat sekolah. Jadi harus kerja ya teman-teman, harus memenuhi tanggung jawab. Suamiku memang di rumah itu cuma ngerumput teman-teman, nyabit rumput buat kelinci. Dia itu ternak kelinci sedikit ya, buat hiburan, buat sampingan. Karena di rumah itu dia kan jagain anakku. Tahu sendiri kan kalau di kampung itu kerja itu sulit teman-teman, nyari uang 50.000 saja sulitnya minta ampun. Jadi kayaknya itu aku harus betah bekerja ya buat anakku. Karena anakku sudah gede ya, sekarang sudah SMK. Dan teman-temanku yang di medical itu ya, aku juga ingat dia itu bercerita kalau untuk masa depan anak, mereka itu betah sekali bekerja ya, walaupun pekerjaan itu sangat susah sekali. Misalkan ada juga temenku itu yang dapat majikan itu ya, di sebuah kayak rumahnya itu majikannya itu nggak punya uang ya, majikannya itu nggak punya banyak uang, maksudnya dia itu tinggal di tanahnya pemerintah, di rumahnya pemerintah itu ya, kayak gubuk kecil-kecil gitu loh teman-teman. Jadi orangnya itu tidurnya itu kayak nggak ada tempat gitu loh. Aku tanyain, loh itu tidur kayak gitu tuh rumahnya enak ya kerja di situ, nggak usah bersih-bersih terlalu bersih gitu kan. Kalau di majikan aku ini harus bersih ya teman-teman. Kalau di temanku itu
yang aku kenal waktu medikal itu ya, katanya dia itu malah susah. Kenapa? Dia itu mau tidur tuh nggak ada tempat untuk tidur gitu loh. Terus mau makan dia harus beli sendiri pakai uangnya sendiri. Tapi dia itu sudah 9 tahun di Taiwan dan dia berencana mau tahun depan mau pulang ke Indonesia. Dia itu kasihan sama apa yang punya rumah kayak gitu ya. Jadi malah majikannya itu kadang-kadang kalau dia beli makan gitu ya, majikannya itu malah ikut makan makanan dia gitu. Padahal dia itu makan itu belinya pakai uangnya dia sendiri, bukan uang majikan. Tapi majikannya itu si kakek itu yang dia jaga malah ikut makan makanan yang dia beli. Katanya dia itu memang kasihan sama si kakek. Dia itu sudah ngomong sama agent katanya ya, kok kayak gini kerjanya itu makan harus apa, mau makan apa nggak ada makanan dia beli sendiri gitu ya. Tapi dia itu nggak tega mau apa pindah majikan tuh, kayaknya dia itu nggak tega sama si kakek itu ya, kasihan gitu loh, karena termasuk orang yang nggak mampu di situ di Taiwan ya. Tapi dia itu anak-anaknya nggak ada yang ngejagain, jadi dia itu menyewa orang, mengontrak orang Indonesia itu. Terus kakeknya itu bayarnya itu pakai uang apa namanya, kayak uang apa itu loh katanya itu ya uang apa adanya itu, gimana ya maksudnya, dia itu nggak ada pemasukan tapi dia itu punya uang sedikit buat bayar pembantunya itu gitu. Bahkan untuk makan saja mengirit sekali, jadi sangat kasihan. Terus mbaknya itu kalau mau pindah kasihan, jadi dia itu lebih baik pulang ke Indonesia daripada pindah gitu katanya. Aku ngelihat mbaknya itu juga kasihan sekali, tapi dia itu sudah lama di Taiwan, dia itu sudah punya cucu, mbaknya itu sudah punya cucu di Indonesia gitu, karena sudah lama di Taiwan gitu. Dia itu mau balik, katanya anak-anaknya itu bukan cuma butuh duit tapi butuh kasih sayang teman-teman. Memang bener ya, duit itu bukan segalanya, tetapi anak-anak itu juga butuh kasih sayang teman-teman. Dan aku sangat tahu itu sebenarnya sangat berat ya, bekerja di luar negeri itu berat sekali karena harus meninggalkan anak-anak teman-teman. Karena anak-anak itu bukan cuma butuh duit, memang itu benar sekali. Anak-anak itu butuh perhatian dan kasih sayang seorang ibu teman-teman ya. Tapi apa boleh buat, kalau seorang suami itu ya sudah bekerja terlalu keras di Indonesia dan tidak bisa, ibaratnya ya, karena kebutuhan sekolah itu nggak bisa ditunda lagi teman-teman. Jadi terpaksa aku harus keluar negeri kayak gitulah. Karena aku tahu sendiri ya, suamiku dulu itu bekerja sangat sulit ya di kampung, mencari uang 50.000 aja sulit. Bahkan kadang-kadang berangkat pagi itu balik sore ya nggak dapat apa-apa. Kenapa kok bisa demikian? Karena suami aku itu bekerja kan nambang pasir di sungai, jadi dia itu kalau masih numpuk pasir itu ya, keadaan numpuk pasir gitu ya, sampai banyak, sampai satu red, misalnya satu red itu satu truk ya teman-teman. Kalau belum satu truk dia itu kan nggak nyari truk buat ngangkut. Terus biasanya kadang-kadang kalau hampir satu red ya, hampir satu truk, hampir dapat satu truk, tiba-tiba ada banjir datang. Terus pasir yang sudah ditumpuk itu ketendang banjir teman-teman, jadi hilang sudah, tinggal capeknya kayak gitu ya. Jadi aku mikir kasihan sekali ya sama suami kayak gitu. Terus aku mikir aku harus nekat ya, karena anakku yang gede itu sudah SMP waktu itu, tapi anakku yang kecil masih 2,5 tahun. Jadi aku sebenarnya itu berat sekali ninggalkan anak-anak aku teman-teman, tapi gimana lagi ya, kalau dia sudah besar terus nggak bisa sekolah itu tambah susah lagi, tambah sedih teman-teman ngelihatnya ya, nggak bisa seperti teman-teman yang lainnya. Dan sekarang anak aku sudah SMK teman-teman, sudah gede, sudah kelas 1 SMK, ini baru daftar, sudah butuh biaya yang sangat banyak. Dia itu nggak keterima di SMK negeri karena dia itu semenjak aku tinggal ya, nilainya merosot teman-teman, nilainya merosot.
karena apa namanya, nggak tahu ya, mungkin tekanan pikiran ya, karena ditinggal seorang ibu ya, dia nggak ketunggu sama ibunya, mungkin pikirannya agak goncang ya, namanya anak-anak ya, biasanya dia mau makan sudah ada, mau mandi, mau segala macam itu sudah aku siapkan, terus dia itu harus menyiapkan diri sendiri, belum lagi dia harus belajar sendiri, belum lagi kadang anakku yang kecil itu mengganggu kayak gitu ya, akhirnya nilainya merosot. Dan dia itu daftar di negeri, SMK negeri nggak keterima teman-teman, akhirnya sekarang di SMK swasta. Tapi menurutku ya nggak apa-apalah, mungkin di SMK swasta inilah dia itu yang cocok, yang punya masa depan, yang terbaik buat dia, kalau pikir aku kayak gitu. Walaupun aku tahu biayanya itu sangat banyak tapi aku sudah berniat, aku sudah sudah tekad, aku akan membiayai anakku sampai lulus teman-teman, dan aku pasti bisa, karena orang lain bisa, masa aku nggak mampu kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya aku belum punya rumah ya, rumahku itu masih gubuk bambu kecil teman-teman, dan kalau hujan itu masih ada air hujan yang masuk ke dalam rumah teman-teman. Tapi aku harus tetap semangat, semoga Tuhan memberikan aku kesehatan sehingga aku tetap bekerja, dan siapa tahu tiba-tiba aku mendapatkan rezeki terus aku bisa balik ke Indonesia, kan nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi yang terpenting adalah tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Yang penting kita itu punya niat yang kuat. Kalau untuk menyekolahkan anak itu yang penting punya niat. Pasti kita itu terus berusaha untuk mencapai niat tersebut ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tadi sekilas cerita tentang TKW, sekaligus sekilas cerita tentang diri aku sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita aku, yang sudah menonton video aku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya teman-teman. Kita tetap sehat, banyak rezeki. Dan teman-temanku yang merantau bisa balik ke Indonesia, bisa berkumpul kembali dengan keluarga nanti ya. Sampai di sini dulu cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih ya teman-teman.